Setiap kita adalah anak. Setiap anak terlahir dari kedua orang tua. Setua apapun kita, tetaplah kita sebagai anak dari orang tua kita. Berinteraksi dengan orang tua haruslah sebaik mungkin. Namun, berhati-hatilah dalam berinteraksi dengan mereka. Jangan sampai membuat mereka tersinggung dan tersakiti hati mereka. Orang tua ibarat malaikat yang diutus pada diri kita di muka bumi ini. Tanpa kedua orang tua, mungkin kita tidak akan pernah hadir di muka bumi. Jagalah orang tua kita, karena doa kedua orang tua adalah salah satu dari 3 doa yang tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua orang tua adalah salah satu jalan surga kita. Mereka menjadi salah satu doa malaikat yang diamini Rasulullah SAW. Suatu ketika, saat Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, Rasulullah mengucapkan, Amin, sebanyak 3 kali. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW naik mimbar lalu beliau mengucapkan, Amin, Amin, Amin. Para sahabat bertanya, mengapa berkata demikian wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Maka aku katakan, Amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, tetapi itu tidak membuatnya masuk jannah karena tidak berbakti kepada mereka berdua. Maka aku berkata, Amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersolawat ketika disebut namamu. Maka aku katakan, Amin. Mendahulukan berbakti kepada orang tua lebih utama daripada jihad kifayah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seorang laki-laki menghampiri Nabi SAW seraya berucap, Aku berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad dengan mengharapkan pahala dari Allah. Beliau bertanya, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, ya masih, bahkan kedua-duanya. Kemudian beliau bersabda, berarti kamu menginginkan pahala dari Allah? Dia menjawab, ya. Beliau bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu, lalu pergaulilah mereka dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Mempergauli atau berinteraksi dengan orang tua adalah seutama-utamanya amal dalam interaksi kemanusiaan. Jangan sampai keduanya tersakiti hati mereka karena perilaku kita. Suatu ketika, ada seseorang mendatangi Rasulullah SAW seraya berucap, Aku berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan membiarkan kedua orang tuaku menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada keduanya, lalu buatlah keduanya tertawa, sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana cara berinteraksi yang benar kepada kedua orang tua? Dengan selalu menampilkan wajah ceria dan tersenyum pada mereka. Jangan selalu merengut dan bermuka masam saat ada di hadapan mereka. Buatlah mereka selalu tertawa melalui cerita atau tindakan kita, sehingga dapat menghilangkan beban pikiran mereka. Janganlah menceritakan kesusahan kita kepada mereka. Janganlah mengeraskan suara kita di hadapan mereka. Janganlah menolak keinginan mereka. Ajaklah mereka jalan-jalan atau makan bersama agar mereka bahagia. Jika jarakmu jauh dengan tempat tinggal mereka, hubungilah mereka setiap saat, walaupun sekadar menanyakan kabar mereka. Intinya, buatlah orang tua kita selalu bahagia. Orang tua ibarat lembaran mushaf yang jika dibuang akan berdosa, apalagi bila diinjak. Ia harus benar-benar dijaga dan diagungkan, serta diletakkan di tempat yang tinggi. Janganlah ia disia-siakan, karena menyiakannya sama halnya kita menyepelekan sesuatu yang mulia. Sesungguhnya, barang siapa menyepelekan kemuliaan, maka dia juga akan disepelekan oleh kemuliaan yang enggan hadir padanya. Jika orang tua meminta bantuan dari diri kita, segeralah penuhi.
walaupun ada orang lain yang membutuhkan diri kita, atau sudah ada janji dengan orang lain. Karena orang tua lebih layak didahulukan. Tidaklah pantas bagi seorang anak untuk lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan orang tuanya. Bahkan, walaupun kita sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu mendengar panggilan orang tua, memenuhi panggilan orang tua itu lebih utama. Namun, pada akhir zaman seperti ini, tidak sedikit anak yang menyepelekan orang tua mereka dengan hal yang lain. Padahal, apabila orang tua telah sampai pada batas ajal mereka, tidak ada lagi kesempatan bagi anak untuk membersamai mereka dalam berbakti yang dapat membuat mereka tersenyum, kecuali hanya tersisa doa bagi kemuliaan orang tua di akhirat. Akankah kita baru akan tersadar untuk membahagiakan kedua orang tua kita saat keduanya atau salah satu dari mereka telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Janganlah terlambat membahagiakan kedua orang tua kita selagi mereka masih ada dan hidup. Marilah membahagiakan mereka. Buatlah mereka tersenyum ceria dengan sikap kita, dan muliakanlah mereka. Semoga kita kelak juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak cucu kita kelak juga dapat memuliakan diri kita. Semua kita berharap anak cucu keturunan kita menjadi orang yang soleh dan solihah. Agar mereka menjadi sosok demikian, doakanlah selalu anak-anak kita. Bacakanlah selalu surah Al-Fatihah untuk anak-anak kita. Berikanlah anak-anak kita makanan dan harta yang halal. Semoga dengan demikian, anak cucu kita menjadi sebagaimana yang kita harapkan. Semoga kita dijadikan anak yang soleh dan dikaruniai keturunan yang soleh pula. Semoga dengan kesolehan itu menjadikan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.